Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggraini, peserta PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, asal LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Walsiyah. Nomor induk mahasiswa 24144628861. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar mata pelajaran fisika di kelas 12 untuk materi rangkaian listrik di SMA Muhammadiyah 1 Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Ya, sehat semua hari ini? Sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelasnya disiapkan. Said berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin
Siap. Ya. Nah, oke, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar. Kita juga sudah membuat kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan itu masih berlaku. Masih ingat nggak apa aja? Nggak boleh makan di kelas. Apa lagi? Main HP boleh nggak? Nggak boleh main HP kecuali ada instruksi untuk mengeluarkan HP. Apa lagi? Nggak boleh tidur ya. Oke, masih ingat ya berarti ya? Oke, kalau masih ingat berarti kita lanjut. Nah, sekarang coba kalian lihat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar. Kita belajar juga materi yang sama, bab yang sama yaitu arus arah. Nah, tapi di pertemuan sebelumnya kita bahasnya tentang arus listrik, kemudian persamaan ohmik, kemudian persamaan non ohmik, ya kan? Nah, sekarang ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak arus listrik itu apa? Ayo. Apa? Arus listrik itu apa? Arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Arus listrik itu arus yang mengalir dalam rangkaian. Oke, sudah tahu ya kalau arus listrik itu arus yang mengalir dalam rangkaian. Nah, sekarang lihat gambar ini. Ini gambar apa sih? Gambar elektronik. Ya, di sini ada elektronik ya. Nah, ini sumber listriknya, nih meteran listriknya. Kemudian di sini ada lampu. Ini apa ini? TV. Di sini ada kompor juga ya. Ya. Ini ada di mana? Biasanya di dapur, di rumah. Ya. Berarti ini gambar apa secara keseluruhan? Gambar rangkaian kabel listrik Bu yang Gambar. ada di rumah. Oke. Gambar rangkaian kabel listrik atau gambar rangkaian listrik yang ada di rumah kita. Di rumah kalian ini enggak? Iya. Ini juga ya? Oke. Oke. Kalau tadi katanya itu adalah gambar rangkaian listrik, berarti udah dengar dong ada namanya rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu apa? Rangkaian listrik itu rangkaian tempat listrik mengalir. Rangkaian di mana listrik itu bisa mengalir gitu. Ada lagi? Udah sama yang lain? Apa ada yang beda? Sama semua? Oke, boleh lah. Rangkaian listrik itu rangkaian di mana listrik itu bisa mengalir. Nah, sekarang tahu nggak kalian bentuk rangkaian listrik di rumah kalian? Tahu nggak? Bentuk rangkaian listrik di rumah kalian tuh gimana sih? Seperti apa? Kalau yang tadi ini apa? Ini rangkaian listrik di rumah. Berarti kalau rangkaian listrik di rumah kalian begini nggak? Ya. Ya. Berarti sama? Sama. Sama ya. Oke. Nah, kali ini di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu nanti ada macam-macam, nanti kita bahas. Jadi setelah pembelajaran, harapannya adalah setelah kita belajar tentang rangkaian listrik, kalian itu bisa tahu apa sih karakteristik dari rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu kan ada dua, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Nah, karakteristik masing-masing rangkaian ini seperti apa? Harapannya kalian akan tahu. Kemudian nanti kalian juga bisa menganalisis besaran-besaran di dalamnya. Nih, ada kuat arus, ada tegangan, ada hambatan total di dalam rangkaian seri dan paralel itu. Kemudian kalian juga bisa menganalisis kelemahannya dan kelebihannya dari masing-masing rangkaian. Kemudian yang terakhir apa? Kalian bisa merancang rangkaian listrik. Harapannya nanti ketika misalnya di rumah ada yang rusak nih rangkaian listriknya, kalian bisa membenahi sendiri gitu kan. Itu salah satu manfaatnya. Jadi rangkaian listrik ini sangat berguna di hidup kita sehari-hari, di setiap aktivitas kita. Bahkan kalau nggak pakai listrik juga laptopnya nggak bisa hidup,
hidup, ya kan? Kalau di kelas ini tidak ada instalasi listrik, kita nggak bisa nih belajar hari ini dengan proyektor. Gitu. Jadi ini adalah salah satu manfaat dari rangkaian listrik. Nah, di pembelajaran kali ini nanti kalian akan belajar secara berkelompok. Apa yang akan dilakukan? Nanti kalian akan melakukan percobaan. Percobaannya itu nanti menggunakan kit listrik yang pertama. Kemudian kalian juga menggunakan simulasi PET Colorado. PET itu seperti laboratorium tapi dia virtual. Jadi nanti menggunakan smartphone kalian diakses untuk membuka simulasi. Kemudian selama pembelajaran kalian akan ibu nilai baik keaktifannya, kemudian kreativitasnya, kemudian tadi aktif daya. Kalian bekerja samanya itu seperti apa? Bisa nggak berkolaborasi antara teman yang satu dengan teman yang lain? Itu nanti ibu nilai sepanjang pembelajaran. Kemudian nanti di akhir kita juga akan melakukan evaluasi. Jadi nanti kalian mengerjakan soal evaluasi, gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, sekarang coba semuanya berdiri dulu. Berdiri. Sudah berdiri semua? Ayo berdiri. Nah, kita akan melakukan teknik stop. Jadi kita tarik nafas, tahan 3 detik, hembuskan lagi, nanti diulang 3 kali. Oke, yuk tarik nafas, tahan, hembuskan lagi, tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Yuk sekali lagi, tarik nafas lagi, hembuskan. Oke, sudah. Nah, sekarang silakan duduk lagi di tempat duduk kalian. Oke. Sekarang coba kalian perhatikan video ini. Oke, sudah mau diulang nggak? Sudah cukup ya. Nah, dari video tadi apa yang kalian temukan? Rangkaian lampu. Rangkaian lampu. Kemudian apa lagi? Ada apa lagi? Rangkaian lampunya di mana tadi? Penampakannya. Perlu diulang nggak? Rangkaian lampunya bagaimana? Apa yang terjadi di sana? Coba, siapa yang Lampunya ada yang nyala, ada yang tidak. Oke, lampunya ada yang nyala, ada yang tidak. Benar semua. Ini memang rangkaian lampu. Kemudian ketika kita lihat di video ini ada tadi. Nah, kalau sekarang lampunya nyala semua ya. Kalau oke ini lampunya nyala semua. Kemudian nanti kalau diputus saklarnya, yang hidup, yang nyala cuma 3 lampu ini, sedangkan yang 3 lainnya padam. Kemudian bisa juga kembali. Ternyata yang nyala yang atas, 3 lampu di atas, kemudian 3 lampu di bawahnya padam. Kalau kalian lihat di sini, di foto ini kan yang tadi ya. Ini yang bagian bawahnya 3 lampu di bawah ini nyala, kemudian 3 yang di atas padam. Di sini 3 yang di atas nyala, 3 di bawahnya padam. Sedangkan ini nyala semua. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa di sini kita buat lampunya nyala semua,
sebagian yang nyala, sebagian yang padam. Kenapa itu? Ada yang tahu? Karena kabelnya tidak satu jalur, berbeda sama yang lain. Oke, karena kabelnya tidak satu jalur, berbeda-beda. Ya. Ada lagi yang lain? Ada yang sudah tahu atau belum tahu? Kenapa? Kalau belum tahu, bilang belum tahu gak apa-apa. Ada lagi yang tahu kenapa? Oke, jadi tadi jawabannya Fitri karena rangkaiannya tidak satu jalur. Ya. Jadi di sini ada yang bisa diputus, jadi bisa dibilang tidak satu jalur. Kemudian, Ibu mau tanya, kalian pernah nggak ke taman kota nih? Biasanya di taman kota itu kan ada pohon-pohonnya dililitin sama lampu hias, batang pohonnya dililitin lampu hias warna-warni. Pernah lihat? Nah, oke. Itu kan kalau dihidupkan lampunya, semuanya hidup lampu hiasnya. Satu pohon itu hidup semua ya? Iya nggak? Ya. Kalau mati satu, mati Semua. mati semua. Kemudian bandingkan dengan lampu di rumah. Kalau kalian di rumah kalian nih, kalian hidupkan lampu kamar, lampu di ruang tamu hidup nggak? Ada bedanya ya? Apa bedanya? Nah, ini kalau dihubungkan tadi mirip dengan ini. Jadi lampu di taman tadi itu dia seperti ini. Prinsipnya menggunakan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri itu semuanya berhubungan. Jadi kalau satu dimatikan, semuanya mati. Kalau satunya dihidupkan, semuanya hidup. Nah, tapi kalau di rumah itu kita menggunakan rangkaian paralel. Kalau paralel gimana? Gini, antara yang tiga ini dengan lampu tiga yang di atas itu disusun secara paralel. Jadi satu bisa dihidupkan, satu bisa dipadamkan. Itu adalah penerapan rangkaian paralel di kehidupan kita, diterapkan di rumah. Kalau misalnya di rumah dipakainya rangkaian seri gimana? Susah ya. Nanti kalau misalnya ada satu lampu yang konslet, semuanya nggak bisa hidup listrik satu rumah. Nanti kalau misalnya di rumahnya ternyata ada kabelnya yang digigit tikus putus gitu, jadi mati semua listrik di dalam satu rumah. Itu kalau pakai seri. Makanya di rumah itu pakainya rangkaian Pak. Oke, terkait video dan gambar ini ada yang mau tanya nggak? Sudah paham? Boleh. Kalau dilihat dari gambar tadi, gimana kalau kabel rangkaian terputus untuk yang rangkaian paralel, apakah lampunya akan mati semua? Kalau untuk rangkaian paralel, lampunya nggak akan mati semua kalau putus. Kayak yang tadi, seperti yang tadi Ibu bilang, kalau misalnya di rumah ada kabel yang digigit sama tikus, putus ya. Misalnya kabel yang untuk menuju lampu ke kamar, nanti lampu yang di ruang tamu, ruang tengah, dapur dan lainnya itu tetap nyala aja. Gak ada pengaruhnya ke rangkaian yang lainnya. Jadi memang kalau di rangkaian paralel itu dia bisa komponennya bisa berdiri sendiri-sendiri, tidak seperti rangkaian seri. Oke, paham? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, jadi materinya ini subbabnya tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu disusun dari beberapa komponen. Bisa ada baterainya pasti, atau kalau misalnya sumber listriknya PLN ya dari PLN. Kalau dia sumber listrik arus searah, dia dari baterai. Kemudian pasti ada kabelnya. Kemudian bisa pakai resistor. Resistor itu hambatan juga. Bisa juga pakai lampu. Nah, rangkaian listrik ini ada dua jenis. Ini yang paling umum, ada rangkaian seri dan rangkaian paralel yang tadi ya. Nah, lihat di sini ini adalah rangkaian seri. Lihat, ini baterai atau sumber tegangannya. Kemudian di sini ada dua lampu. Dua lampu ini berfungsi sebagai hambatan.
Jadi nanti ketika saklar ini dihubungkan, maka arus listrik ini mengalir membuat dua lampu ini nyala. Kalau saklar diputus, kedua lampu ini ya padam juga, padam semua, gitu ya. Rangkaian seri ini coba diperhatikan dihubungkan dalam satu jalur secara berurutan. Lihat di sini kabelnya hanya satu, semuanya disusun berurutan, gitu ya. Nah, ini adalah persamaan untuk hambatan, arus dan tegangan di rangkaian seri. Jadi kalau rangkaian seri itu jumlah tegangannya hanya dijumlahkan. Misalnya tegangan 5 ohm, hambatan 1 5 ohm, hambatan 2-nya 10 ohm, nanti hambatan totalnya itu hanya dijumlah. Jadi hambatan 1 dijumlah, hambatan 2 ditambah lagi dengan hambatan 3 dan seterusnya. Kemudian untuk arusnya, kalau di rangkaian seri, arus yang mengalir dalam satu rangkaian itu semuanya nilainya sama. Jadi kalau dia sumbernya menghasilkan arus 2 ampere, seluruh rangkaian dialiri oleh arus 2 ampere. Nah, yang beda itu tegangannya. Kalau tegangan ini juga tegangan totalnya itu hasil dari tegangan yang melewati setiap hambatan. Tegangan yang dipengaruhi oleh hambatannya. Kalau hambatannya besar ya tegangannya besar atau kecil? Kemarin 20 ohm besar. Oke. Contoh aplikasi rangkaian listrik seri itu digunakan di lampu senter. Ada yang punya? Kalau sekarang mungkin jarang ya. Lampu senter itu kalau kita hidupkan ya semuanya hidup gitu. Itu lampu senter. Atau nanti ada rangkaian-rangkaian sederhana yang menggunakan baterai kecil, itu biasanya pakai rangkaian seri. Nah, kemudian rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel ini dia dihubungkan di jalur yang berbeda, tapi sumber tegangannya sama. Ini sumber tegangannya. Lihat di sini. Di sini ada kabel yang bercabang. Ya. Ada lampunya hambatan 1 atau lampu 1, di sini ada hambatan 2 atau lampu 2. Ketika kabel di sini di lampu 2 ini diputus, maka lampu satunya tetap nyala. Tapi kalau lampu 1 yang diputus, lampu 2 gimana? Nyala? Nyala juga, karena dia berdiri sendiri di rangkaiannya, di jalurnya sendiri ya. Jadi kalau misalkan ini diputus kan arusnya bisa lewat sini. Kalau yang tengah ini kabelnya diputus, arusnya lewat ke pinggir. Gitu ya. Kemudian persamaan arus dan tegangannya gimana? Kalau di rangkaian paralel, kalau tadi kan di rangkaian seri arusnya selalu sama di setiap komponen, ya kan? Kalau di rangkaian paralel yang nilainya selalu sama adalah nilai
Ada yang mau ditanyakan nggak? Sama yang ibu jelaskan tadi sudah jelas atau ada yang masih bingung? Sudah? Ayo ya. Gimana? Aliran muatan listrik. Oke. Jadi dalam rangkaian listrik itu kalau ada sumber tegangan berarti ada arus yang mengalir. Nah, arus itu isinya adalah muatan-muatan listrik. Gitu. Jadi di dalam kabel itu kan mengalir arus. Nah, arusnya itu ada. Jadi di dalam kabel itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata ya. Jadi diibaratkan ada muatan-muatan yang bergerak, gitu ya. Jadi bergerak sepanjang kabel, terus bergerak gitu. Ada lagi? Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, sekarang coba kita kayaknya habis materi udah agak lemes. Yuk kita berdiri dulu. Berdiri dulu, pegang pundak temannya. Kalau yang depannya, yang di depan. Kalau yang di depannya perempuan, pegang sampingnya. Pokoknya pegang temannya. Ayo, saling pegang pundak. Gak apa-apa deketan, mendekat, gak apa-apa. Ayo. Oke, sudah. Dipijit 5 kali. Ayo. Oke, dipijit. Udah enak belum? Udah. Oke, kalau sudah duduk lagi. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengerjakan tes diagnostik, kemudian sudah ibu analisis, dan kita sudah membagi kelompok, ya kan? Sekarang coba kalian duduk sesuai dengan kelompok yang ibu bagi kemarin. Yuk, duduk dulu. Di bentuk kelompoknya berhadapan-hadapan supaya enak bekerjanya nanti. Coba perhatikan ke depan dulu. Jadi kita akan lanjut ke kegiatan yang selanjutnya, yaitu diskusi dan percobaan. Coba lihat di sini. Jadi ibu sudah membagikan ya, di situ ada alat percobaan untuk listrik, kit listriknya, kemudian juga ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, untuk kit listrik ini nanti di lembar kerja kalian itu ada panduan untuk merangkainya. Nanti juga ibu pandu. Nanti kita rangkai sesuai dengan langkah percobaan yang tertera. Kemudian di sini ya, di sini ada saklar, kemudian ini ada baterai, ada kabel juga di sini dan ada lampu. Nanti kita buat rangkaiannya. Kemudian yang kedua, kalian juga melakukan percobaan di PET Colorado Simulation. Nah, nanti kalian gunakan smartphone kalian untuk scan barcode-nya. Jadi boleh scan barcode yang di depan ini atau di lembar kerja itu juga ibu cantumkan barcode-nya. Silahkan di scan. Nanti kalau kalian sudah masuk akan terbuka seperti ini tampilan.
tampilannya. Ya, di sini kita kan mau merangkai rangkaian listrik baik seri maupun paralel, gitu kan? Nah, di sini ada yang atas ini ada kabel, kemudian ada baterai, kemudian lampu dan saklar. Ini nanti kita butuhkan. Kemudian nanti di dalam rangkaiannya itu kalian ukur arus listriknya, kemudian ukur juga besar tegangannya. Tegangan listrik ukur dengan voltmeter ini. Nanti ditarik aja ke tengah. Kemudian ampere meternya juga ditarik ke tengah, nanti dihubungkan dengan rangkaian. Oke. Untuk yang rangkaian seri bentuknya seperti ini. Dua ini adalah rangkaian seri. Ini cara meletakkan ampere meter. Untuk mengukur arus, letakkan di sebelah lampunya. Kemudian nanti dibuat persis seperti ini ya. Kemudian yang rangkaian seri untuk mengukur tegangannya, voltmeternya diukur di sini di ujung-ujung lampu. Jadi ada 2 voltmeter untuk mengukur tegangan di ujung-ujung lampunya. Gitu ya. Paham ya? Kemudian untuk rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini nanti bentuknya seperti ini, bercabang ya. Semuanya bercabang. Nanti ampere meternya diletakkan di dekat lampu, tetap sama ada 3. Kemudian voltmeternya untuk mengukur tegangannya hanya 2 saja, cukup 2. Letakkan di ujung-ujung rangkai sambungan ini, di sambungan lampu. Jadi nanti kita mengukur tegangan di lampu 1 dan lampu 2 ini apakah sama ataukah berbeda. Gitu ya. Nah, sampai di sini sebelum kita melakukan percobaan, ada yang mau tanya? Kalau mau tanya, bingung, tanya, atau kalau sudah paham kita langsung percobaan. Langsung percobaan. Oke, sekarang kita buat perjanjian dulu. Jadi ini kan kalian melakukan percobaan merangkai rangkaian listrik, kemudian analisis sambil mengerjakan KKPD-nya. Kemudian nanti kalau sudah selesai kalian presentasi ke depan. Ceritakan hasil dari analisis percobaan kalian. Kemudian tampilkan hasil dari rangkaian listrik kalian menggunakan kit listriknya, ya. Nanti kita lakukan bergantian kelompoknya. Oke, sekarang silakan dimulai. Boleh dikerjakan sekarang, dibuka dulu, di scan barcode-nya. Kerjanya oke, dibagi dulu. Ini silakan kalian pilih yang kalian kerjakan semua. Kayak yang disusun ini seri dan paralel. Nanti yang dibawa ke depan silakan dipilih mau bawa yang seri atau yang paralel. Contohnya seperti yang ini. Oke. Jadi scan dulu, dari scan dulu. Oke. Dibuka dulu simulasinya, dikerjakan dulu. Silahkan bisa sambil dibaca lembar kerjanya, langkah-langkahnya, tahap
hasil percobaan. Nah, hasil percobaannya diisi, kemudian nanti dianalisis. Ya. Oke. Tinggal tanaman tidak display. Oke. Ini adalah tanamannya. Nah,
ada lembaga sekali putus asa aku mati Iya, jadinya kan ada tahu ini kamu kan mana? saya Ketidak. Ya. Hidup Iya. itu. Kalau sudah Hidup. Bahas ini boleh semua mati semua. kalau sudah, ini kan sudah terhubungi rangkaiannya, dicek diisi tabelnya dilihat kalau misalnya dihubungkan apa yang terjadi, lalu di putus sambungannya apa yang terjadi di dicabut, ini diputus kabelnya apa yang terjadi dengan isi. iya positif aja ini saya fokus Ini rangkaian. sebenarnya yang mau tahu Kan nggak ada. Nah, salah. Salah aja. Ya, ada berapa ya? Bisa dong bikin rangkaiannya. Bisa. Ada. Halus ya? Halus ya? Yang di prep simulasinya. Jadi kan sebenarnya tinggi aja sebenarnya. Ini bikin juga di sini. Nah, iya iya. Ini mau putus ini ganti aja. Ini udah habis. Nggak kelihatan.
Sudah coba tadi yang saya buat. Ini udah jadi namanya. Tanya saya sering. Udah rangkaiannya sudah jadi semua? Ada yang belum? Kelompok 1 sudah jadi rangkaiannya? Sudah. Analisisnya sudah? Kelompok 2 rangkaiannya sudah jadi? Analisisnya sudah? Kelompok 3? Sudah, ini dong. Analisisnya sudah? Sudah ya. Iya ya. Oke. Ini apa? Udah kok. Nah. Ayo, seri apa pada ini? Analisisnya sudah? Analisisnya sudah belum? Kalau belum dikerjakan dulu. Analisisnya dikerjakan di sini. Nanti analisisnya ini kalian jelaskan di depan. Ada yang belum selesai? Kalau sudah selesai semua raportnya? Sudah? Oke. Kalau sudah, siapa yang siap maju duluan? Gimana? Iya. Sama nanti analisisnya. Oke, jadi nanti presentasi sampaikan hasil dari analisis dan diskusi kalian ya. Oke, sampaikan dari kelompok berapa. Sekarang semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu semua. Ambil satu pena. Satu kelompok satu aja penanya. Taruh di atas meja. Letakkan satu pena di atas meja. Udah berdiri semua. Nanti kalian akan memperebutkan satu pena ini. Nanti kalau ibu bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau ibu bilang siku, kalian pegang siku. Kalau ibu bilang sikat, kalian ambil pena yang satu tadi. Oke? Cepet-cepetan siapa yang dapat? Udah siap dong? Sudah disiapin penanya? Udah ya? Ya? Coba dengarkan instruksinya. Sakit, sikut, sakit,
sikut, sikat. Satu ah. Oke, sekali lagi ya, taruh lagi. Taruh lagi di atas meja. Udah siap? Ya taruh yang dekat. Terus ini lah, bukan ini. Oke. Sikut, sikut, sakit, sikat. Saya pegang semua ya. Oke, udah ya. Sekarang kita duduk. Udah sejuk lagi kan? Sekarang kelompok berapa yang mau maju duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2 atau 3? Siapa yang mau presentasi duluan? Ayo, kelompok 1 dulu deh. Yuk, kelompok 1 yuk. Ayo, kelompok 1. Sebutkan dari kelompok berapa kemudian didefinisikan ya. Suaranya yang kencang ya biar teman-temannya dengar yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 hambatan total rangkaian seni adalah total nilai semua hambatan. Nyala lampu rangkaian nyala lampu rangkaian paralel telah kolaps dan pada rangkaian seni. Pada rangkaian paralel tegangan listrik nilainya tetap pada rangkaian seni. Tegangan listrik total didapat dari jumlah tegangan pada setiap hambatan. Rangkaian seni mudah diukur, sedangkan rangkaian paralel lebih kompleks. Pada rangkaian seni nyala lampu redup, tetapi setelah mudah terang. Pada rangkaian paralel nyala lampu terang, tapi rangkaian lebih kompleks. Oke, teman-teman ada yang sama atau beda? Kelompok lain? Coba ulang kesimpulannya coba. Pada rangkaian seni nyala lampu Seri. pada rangkaian seri nyala lampu redup, tetapi lebih mudah diraca. Pada rangkaian paralel nyala lampu terang, tapi rangkaian lebih kompleks. Kalau dari kelompok 1, kalau di rangkaian seri katanya nyala lampunya redup tapi rangkaiannya lebih mudah dirangkai. Tapi kalau di rangkaian paralel nyala lampunya
dibuat oleh kelompok 2 ini adalah rangkaian paralel dari seri ini. Lihat. Di sini lampunya satu nyala, yang satu lagi redup, padam setelah diputus kabelnya. Oke, ada yang mau tanya teman-temannya? Nggak ada. Oke, silahkan kasih tangan dulu. Selanjutnya kelompok 4 dulu, apa 3 dulu? 3 dulu ya. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Kenapa bisa hangus? Kelamaan. Putus ini. Bokongnya belum. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Enggak cukup. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Kelompok yang terakhir ada kelompok 4. Ayo kelompok 4. Dari itu, lagi. Saya baca enggak? Yang main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 berpresentasi. Kami akan hasil diskusi lampu seri. Nah, ya itu hasil analisisnya dibacakan. Ya. Menyala lampu rangkaian seri akan hidup semua atau mati semua. Tapi kalau rangkaian paralel bisa lampu 1 hidup dan lampu 2 mati dan sebaliknya. Berdasarkan data hasil percobaan, tuliskan karakteristik rangkaian seri harus tetap tegangan beda, rangkaian paralel harus beda tegangan sama.
Jika kabel pada lampu 1 diputus, lampu 1 padam, lampu 2 padam. Jika kabel pada lampu 2 diputus, lampu 1 padam, lampu 2 padam. Oke, ini produknya. Ini berarti rangkaian seri. Coba dihidupkan, dihubungkan. Oke, nyala ya. Sekarang satu kabel lagi. Pasti ya. Nah, apa yang terjadi? Mati. Pada lampunya. Oke. Kelompok yang lain semuanya sama seperti ini tadi untuk rangkaian seri? Sama atau ada yang beda? Sama. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 4? Ada. Oke, kita persilahkan dulu. Kasih tepuk tangan. Oke, semua kelompok sudah maju presentasi membawakan produknya, rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel. Kemudian sudah menyampaikan hasil analisisnya dari percobaan dengan kit listrik ataupun dengan PET Colorado. Nah, sekarang yang ingin Ibu tanyakan dari hasil percobaan kalian untuk rangkaian seri, apa sih kelebihan dan kelemahan rangkaian seri? Ada yang tahu? Tapi Yang seri apa? kalau seri itu sudah terangkai dan membutuhkan kabel sedikit. Tapi kalau kekurangannya itu kalau satu padam semuanya padam. Oke, kalau rangkaian seri lebih mudah dirangkai, kabelnya sedikit. Tapi kalau satu lampunya padam, semua lampu padam. Oke, ada lagi? Sama? Beda? Kalau untuk rangkaian paralel, kelebihan dan kekurangannya? Ada yang mau coba jawab? Kalau tadi rangkaian seri kelebihannya mudah dirangkai. Kalau rangkaian paralel gimana? Lebih kompleks. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Sudah paham semua? Sudah. Sekarang coba buka di lembar terakhir LKPD kalian. Di sana ada tertera barcode evaluasi. Silahkan di-scan barcode-nya, kemudian dikerjakan soal evaluasinya. Soalnya hanya pilihan ganda sedikit, 5 menit cukup ya. Oke, silahkan di-scan dulu. Sudah. Ya, teman-temannya dulu. Sudah selesai? Sudah selesai?
belajar tentang rangkaian listrik. Senangnya serunya kenapa? Senangnya kenapa? Karena kita belajar pakai Simulasi. Oh, jadi seru karena pakai simulasi gitu ya? Oke. Ada lagi? Senangnya kenapa? Mendapatkan lebih banyak ilmu. Oke. Oke, jadi dari pembelajaran tadi yang sudah kita laksanakan, apa yang bisa kalian simpulkan? Coba, siapa yang mau coba kasih kesimpulannya tentang rangkaian listrik tadi? Ayo. Siapa? Coba kita simpulkan tentang rangkaian listrik yang sudah kita pelajari tadi. Kesimpulannya apa? Misalnya dari rangkaian seri, paralel itu kelebihannya apa, kekurangannya apa? Ayo siapa yang mau coba? Zahra? Gimana? Ayo siapa yang mau nyoba menyimpulkan? Rangga? Kalau rangkaian seri tadi apa? Lebih mudah di rangkai. Terus apa lagi? Kabelnya sedikit. Kemudian kalau diputus satu dia kelemahannya padam semua. Kalau paralel gimana? Kalau paralel gimana? Kalau Boros saya. apa? Lebih boros saya. Kemudian apa lagi? Butuh banyak kabel. Butuh banyak kabel. Itu kelemahannya ya, karena rangkaiannya lebih kompleks. Kemudian apa lagi? Lebih mahal dalam biaya. Lebih mahal dalam biaya perangkaiannya. Oke. Kalau misalnya kabelnya diputus satu, rangkaian yang lainnya gimana? Lampu lainnya masih hidup, tidak padam ya. Oke. Nah, coba lihat di sini. Jadi kalau di rangkaian seri harusnya itu selalu sama di setiap komponen. Kemudian tegangannya berbeda-beda bergantung dari hambatan di rangkaiannya. Kemudian ada ketergantungan. Jika satu komponen gagal, maka komponen lainnya juga ikut gagal. Penggunaan kabelnya lebih sedikit karena rangkaiannya lebih sederhana. Sedangkan kalau rangkaian paralel itu arusnya berbeda-beda bergantung dari hambatannya. Yang sama adalah tegangannya di setiap komponen. Kemudian kalau satu komponennya gagal, komponen lainnya tetap berfungsi. Ini untuk paralel. Tapi penggunaan kabel lebih banyak karena lebih kompleks. Jadi yang disampaikan Rangga tadi sudah benar, yang disampaikan Gilang juga sudah benar ya. Secara keseluruhan pembelajaran kali ini Ibu melihat kalian sangat aktif belajar, kemudian percobaannya bisa semua mengikuti langkah percobaan, bisa menganalisis hasil percobaannya juga. Untuk presentasinya juga cukup baik. Nah, kemudian sampai di sini ada yang mau tanya lagi? Gak ada? Sudah paham ya? Oke. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang daya listrik. Ibu punya tugas untuk kalian di rumah untuk melihat, mengamati alat-alat listrik yang ada di rumah kalian. Dilihat alatnya apa, kemudian besar dayanya berapa. Misalnya kulkas butuh daya berapa watt. Nah, nanti dia akan dicatat, nanti di pertemuan selanjutnya di bawah. Gitu ya. Oke. Untuk penugasannya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sekarang kita ini dulu, nyanyi dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran ini kita bernyanyi bersama. Jadi
Indonesia Raya. Yuk semuanya berdiri dulu. Oke, yuk dipandu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali di kursinya. Kemudian ambil ya LKPD-nya. Kalian nih, bisa dikumpulkan ke depan. Nah ya, sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan sekarang ibu tanyakan lagi tadi, ibu menyampaikan kalau untuk penugasan di pertemuan selanjutnya nanti kita mengamati apa di rumah? Mengamati alat listrik ya. Gayanya berapa gitu ya? Oke. Nanti dicatat di bukunya, kemudian dibawa. Jangan lupa, jangan sampai lupa. Kemudian materinya tadi apa? Daya listrik. Nah, materi daya listrik ini silakan boleh kalian baca-baca dulu di rumah di bukunya. Kemudian kalian juga boleh browsing, mencari materi untuk pengetahuan awal kalian. Itu boleh dilakukan, gitu ya. Kemudian ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada. Cukup. Oke. Sekarang disiapkan berdoa terlebih dahulu. Yang ketua kelasnya ya, berdoa dulu. Said berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
belajar karena apapun yang kalian pelajari di sekolah itu pasti akan mendapatkan manfaat di hidup kalian, akan berguna di kehidupan sehari-hari seperti yang tadi tentang rangkaian listrik. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya tentang daya, itu juga banyak manfaatnya di kehidupan kita, gitu ya. Oke, ada yang coba dicek dulu barang-barangnya, ada yang jatuh diambil penanya. Udah, dilihat lagi sekelilingnya masih tetap bersih atau ada sampah-sampahnya. Kalau ada diambil. Oke, itu penanya diambil, pena siapa? Ini diambil. Oke, sudah bersih semua. Oke. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.